tangannya ya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan
Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu mau siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi memuji menyembah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo kita memuji Tuhan lebih lagi. Yeay. Ayo semuanya bangkit berdiri yuk adik-adik semuanya. Bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Ayo semuanya ikutin gerakannya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa.
sama-sama sembah Tuhan. Adik-adik semua, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Engkau. Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik semua. Apa kabar? Kakak yakin adik-adik semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Tetap bersemangat ya. Kakak sangat senang melihat adik-adik semuanya rajin beribadah ya. Terus tingkatkan ya, apalagi kita di akhir tahun nih ya. Di tahun depan kita harus lebih semangat lagi untuk ibadahnya. Kalau ada yang bolong-bolong, ayo tahun depan jangan sampai ada yang bolong-bolong. Nah, kemarin kita sudah merayakan Natal ya, sangat senang semua ya.
semua sudah mendapatkan hadiah. Nah, itu hadiahnya ya sesuai dengan kerajinan kalian. Jadi yang malas-malas harus lebih ditingkatkan ya. Yang udah rajin tambah rajin lagi ya. Oke. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Kita mau mulai dengerin firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya, kakak ajak semua untuk berdoa. Kita melipat tangan ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk hari yang baru. Terima kasih untuk sukacita yang boleh terus kami rasakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang urapi setiap kami Tuhan, hati kami, telinga kami, sehingga kami apa yang kami dengar boleh kami lakukan ya Tuhan. Berkati lebih lagi Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka boleh menjadi terang-Mu, mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, semuanya udah good berdoa. Nah, sekarang kakak ingetin lagi nih adik-adik, supaya saat kita mendengarkan firman Tuhan semuanya duduk yang manis ya. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main-main, jangan ada yang sambil makan. Dan kakak ingetin nih supaya adik-adik menyiapkan Alkitabnya ya. Karena saat firman kita akan membaca Alkitab ya. Oke adik-adik, ya sekarang kakak mau cerita. Nah adik-adik kita buka nih ayatnya. Ada di Lukas ya. Alkitabnya ada di Lukas, kitab Lukas 2. Lukas 2 ayat 21 sampai 40 ya. Adik-adik bisa nanti baca ya. Sekarang kita mulai lagi ceritanya. Nah, adik-adik di pasal 22 ini di ayat 25 ya, ada seorang yang tinggal di Yerusalem. Nah, nama bapak ini adalah Bapak Simeon, namanya Bapak Simeon. Nah, Bapak Simeon itu orang yang baik, orang yang saleh. Artinya apa ya orang yang saleh itu? Orang yang saleh itu adalah orang yang selalu taat ya, selalu taat menjalankan ibadahnya. Dia nggak pernah lupa berdoanya, nggak pernah lupa baca firman-Nya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan dia selalu melakukan kebaikan, suka menolong orang. Nah, Bapak Simeon ini adik-adik dia sudah tua ya. Dia sudah tua, walaupun dia sudah tua, tadi dia adalah orang yang benar dan saleh ya. Kita harus belajar mencontoh seperti Bapak Simeon ini. Bapak Simeon aja yang udah tua masih tetap taat beribadah. Nah, kita yang masih muda-muda harus lebih taat lagi, lebih semangat lagi beribadahnya ya. Oke. Nah, kemudian adik-adik Bapak Simeon ini kita baca lagi ya. Kemudian di ayat 26-nya ya, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak Simeon kan udah tua. Nah, pasti udah tua ini sebentar lagi akan dipanggil Tuhan, tapi dia nggak akan dipanggil Tuhan sebelum dia melihat Mesias yang baru saja lahir ya. Dia nggak akan mati. Nah, dia terus menanti-nantikan ya. Dan ingat, dan perlu kita ingat bahwa Roh Kudus itu menyertai Bapak Simeon ya. Nah, terus kemudian adik-adik di ayat 27-nya ia datang ke bait Allah. Nah, kalau ke bait Allah itu seperti gereja ya. Dia datang ke bait Allah dan kemudian ketika itu anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya. Nah, waktu Bapak Simeonnya datang ke gereja atau tempat ibadah, ada orang tuanya Yesus atau anak Mesias tadi. Siapa orang tuanya? Yang masih ingat orang tuanya Yesus siapa namanya? Iya benar, Maria dan Yusuf. Nah, Bapak Maria dan Ibu Yusuf membawa anak itu ya kepada Simeon. Nah, kemudian Simeon bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, dia sangat bersyukur, dia sangat senang ya, dia memuji-muji Tuhan. Wah, dia sukacita sekali sambil memuji-muji Tuhan. Dia bilang, terpujilah Tuhan Allah yang besar,
Terpujilah Tuhan Allah yang maha dahsyat ya. Dia uh, diberi kesempatan ya, kata Tuhan tadi kan, dia nggak akan mati sebelum dia bertemu dengan anak atau dengan Tuhan Yesus ya. Dia menyambutnya ya dengan sambil memuji Allah tadi. Nah adik-adik, nah kemudian kita baca di ayat 29-nya ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Kita lanjut. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Wah adik-adik, Bapak Simeon saking senangnya dia sampai bilang, Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi ya. Dia udah ikhlas ya kalau dia dipanggil Tuhan. Karena apa? Dia sudah melihat, sudah menggendong secara langsung ya sang juru selamat itu adik-adik ya. Wah ya, kemudian dia sudah melihat ya, dia sudah melihat keselamatan di depan matanya, karena dia yakin dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah kita juga adik-adik, kita harus yakin kalau kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah ada ya, sudah ada di dalam hati kita, dan kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya, sudah menerima Tuhan, kita akan diselamatkan. Tapi ingat adik-adik, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus hidup benar dan hidup saleh di hadapan Tuhan ya, seperti Bapak Simeon tadi ya. Kita harus hidup benar dan saleh ya. Kemudian kita lanjut lagi baca Alkitabnya ya. Kemudian yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, itu tadi ayat 31 ya. 32-nya yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel ya. Wah benar-benar adik-adik, umat Israel adalah umat pilihan Allah ya. Nah kemudian adik-adik kita lanjut lagi ya. Nah ayat 33-nya, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia ya. Bapak ibu sampai heran adik-adik, orang tua dari Yesus sampai heran ya tentang apa yang dikatakan oleh Bapak Simeon tadi ya. Nah kemudian kita baca lagi di ayat 34-nya ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu ya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Wah adik-adik, ternyata anak Tuhan Yesus tadi kan lahir sudah dinubuatkan ya. Kemudian kita lanjut lagi di halaman di ayat 35 ya. Di suatu pedang akan menebus jiwa sendiri, supaya menjadi nyata kiranya hati banyak orang ya. Wah adik-adik, Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ya, dan sudah di dalam perjanjian lama juga Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Nah adik-adik, ternyata pada saat Bapak Simeon lagi ngobrol sama orang tua anak itu dari tadi orang tuanya tadi siapa? Bapak Yusuf sama Maria. Nah ternyata di situ ada seorang perempuan, dan dia adalah seorang nabi, namanya adalah Ibu Hana ya, Ibu Hana ya. Nah kemudian adik-adik kita baca lagi ya. Nah di situ di ayat 36-nya lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Nah, artinya si Ibu Hana itu adik-adik sudah sangat tua ya, sudah lanjut itu berarti umurnya udah tua, udah seperti nenek-nenek ya. Nah seperti kalau kalian punya nenek di rumah, nah itu sudah lanjut usianya ya. Nah kemudian ayat 37-nya,
Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Wah, adik-adik, Ibu Hana luar biasa loh ya. Walaupun dia sudah tua dan dia adalah seorang janda. Adik-adik, kalau seorang janda itu artinya dia sudah tidak mempunyai suami ya, suaminya sudah meninggal. Nah, dia sudah tua tapi dia tetap ya beribadah kepada Tuhan siang dan malam ya. Ayo adik-adik, kita jangan mau kalah sama Ibu Hana. Ibu Hana udah tua loh, tapi dia rajin beribadah siang dan malam. Dan kita yang masih muda harus lebih semangat beribadahnya ya. Oke. Nah, kemudian adik-adik, dia juga rajin berpuasa. Berpuasa itu artinya apa? Tidak makan ya. Kalau sekarang kita itu puasa, contohnya adik-adik kalau mau belajar puasa nih, contohnya adik-adik makan malam terakhirnya itu jam 8 malam. Nah, adik-adik nanti boleh berpuasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Dan 12 siang adik-adik boleh buka puasanya ya. Ada juga kalau adik-adik mau penuh, adik-adik boleh sampai jam 6 sore ya kalau kuat. Tapi kalau adik-adik nggak kuat, adik-adik boleh belajar puasa sampai jam 12 siang ya. Kenapa sih kita berpuasa? Kita itu berpuasa itu menahan segala ego kita, amarah kita menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, supaya kita apa? Berbuat baik. Kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan ya. Lebih banyak berdoa, membaca Alkitab ya. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat, lebih peka mendengar suara Tuhan ya. Oke, adik-adik nanti boleh belajar ya di rumah ya, boleh belajar ya pelan-pelan dulu aja ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya adik-adik di ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk di Yerusalem. Nah, adik-adik, orang-orang sudah menantikan ya bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Dan di ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea ya. Nah, kemudian di ayat terakhirnya, ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya ya. Ternyata anak itu semakin besar ya, dan semakin kuat dan penuh hikmat ya. Adik-adik, kita bersyukur ya, berterima kasih Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, dan kita harus memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Apa sih? Hati kita yang bersih, tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan rasa benci, kecewa ya. Kita berikan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh pengampunan ya. Nah, itu adalah kado yang terindah untuk Tuhan Yesus ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan ya, sudah mau lahir, sudah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita ya adik-adik. Oke, nah sekian dulu firman dari kakak. Oh ya, ayat hafalan kita ada di Lukas Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 30 sampai 31 ya adik-adik. Kita baca bersama-sama ya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa ya. Sekali lagi, ayat hafalannya ada di Lukas 2 ayat 30 sampai 31 ya. Nanti adik-adik boleh baca lagi Alkitabnya ya. Nanti yang sudah hafal kalian kirim ke grup ya. Oke adik-adik, jangan lupa kita terus bersyukur, kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Oke, sekian dulu firman dari kakak. Sebelum kita tutup, kita berdoa ya. Yuk adik-adik, kita berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur, berterima kasih Tuhan
karena Engkau telah lahir Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami akan belajar Tuhan untuk memberikan hidup kami berperilaku, bersikap baik ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi contoh, menjadi garam Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Mampukan ya Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya mereka menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap anak Tuhan dimanapun mereka yang berada ya Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami dari virus corona ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya di lain waktu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau kalian berada di luar ruangan ya. Oke, bye bye, see you, God bless semuanya, dah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Ayo semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, Engkau pulihkan bangsa Indonesia, Engkau jauhkan bangsa kami Tuhan dari bencana malapetaka, dari virus-virus corona. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia telah dipulihkan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami. Engkau berkati kota kami Tuhan Yesus. Engkau pakai kota kami Tuhan, biar kota kami menjadi berkat bagi kota-kota yang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami, buat Opa Niko, buat Bapak Henry, buat Opa Alex, Opa Mesak, Tuhan Yesus, beserta keluarga besar mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau beri kesehatan, bahkan setiap pelayanan mereka Tuhan, Engkau berkati. Biar lewat mereka Tuhan Yesus banyak yang dimenangkan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati Tuhan Yesus, biar setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga buat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau berkati, Engkau yang terus bangkitkan gereja-gereja-Mu Tuhan, biar cinta mati-matian sama Engkau, biar terus berkembang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga untuk gereja kami, GBI Empang Sari, Tuhan yang pakai gereja ini Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, biar generasi-generasi penerus sekolah-sekolah semuanya menjadi anak-anak yang terus berkembang memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga buat setiap adik-adik sekolah minggu, bahkan orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Engkau yang terus berkati mereka. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Setiap pekerjaan orang tua semuanya diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat Di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, taat perhatian pada Tuhan Yesus, tidak mengompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga. Lahir di Indonesia adalah gerakan ini Pentakosta
setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kakak dan adik-adik semuanya, nama saya Kristo Immanuel. Saya akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu, jangan lupa ibadah ya, pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube GBI Empang Sari dimulai jam 7 pagi. Dan jangan lupa ya mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Selama bulan Desember diliburkan ya. Follow juga Facebook Sunday School GBI Empang Sari atau Instagram Kids GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya.